Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Muklis, Guru Mapel Al-Quran Hadis MI Darul Ulum Sinar Melati Yogyakarta, dan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 254041313832. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar dengan topik hukum bacaan idgham dan iqlab, submateri proyek, dan mempresentasikan hukum bacaan di dalam surat Al-Bayyinah dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat selalu ya. Selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai ya. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa pada pagi hari ini kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, Oki presentasi terlebih dahulu ya untuk kelas 4A. Nanti boleh angkat tangan. Yang pertama, Adam Maulana Fitri, Aisyah Ayudia Idara, Aisyah Mania Elmuna. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan idgham biguna? Oke,
Materi apa itu diguna? Itu diguna dalam bacaan jika menggunakan lambin bertemu dengan ya minggu dibaca ini sama menggunakan. Sip. Ada yang tahu dengan idgham bila guna? Siapa? Guys. Idgham bila guna apa? Apa yang dimaksudkan iklan? Ada yang tahu? Maka, kasih Pak. Iklan adalah bentuk bacaan ketika pensyukur atau tadi bertemu dengan huruf bawah atau tadi juga menjadi bunyi dengan umum. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Biar tidak ngantuk kita tepuk apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Besok lebih semangat lagi ya. Temanya apa tadi anak-anak? Di dalam tema ini tentunya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini memahami dan menerapkan idgham diguna, idgham bila guna, dan iklan agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama dan berbangsa dan bernegara. Siswa dapat mengidentifikasi minimal 5 lafal ya di dalam hukum bacaan di dalam surat Al-Bayyinah. Siswa dapat mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan dengan tartib. Maksudnya apa anak-anak? Kalian tak suruh belajar ini tentang hukum bacaan tersebut. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena hukum belajar ilmu tajwid itu apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Harus ada yang bisa. Wajib. Ketika kalian sudah belajar ilmu tajwid, diterapkan dalam Al-Quran wajib. Kalau kalian tidak menerapkan hukum bacaannya, kalian itu apa? Kita umat Islam. Mencintai Nah, nanti kalian mengidentifikasi minimal 5 lafal hukum bacaan dalam surat Al-Bayyinah nanti. Terus yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan cara membacanya gimana. Idgham diguna cara membaca seperti apa. Idgham bila guna membacanya seperti apa. Iklan juga. Paham ya? Idgham diguna atau dilebur dan berdengung. Definisinya memasukkan suara sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan disertai suara mendengung. Nah, hurufnya ada berapa anak-anak? 4. Apa saja? Yanmu. Nah, biasanya kalau kalian hafal yanmu, ya nun mim wau. Cara bacanya seperti apa? Ditahan sekitar 2 harokat dengan suara di pangkal hidung. Contohnya, mayyakulu. Kira-kira dua kan? Mayyakulu. Nah, dibaca mayyakulu. Tapi di sini bacanya apa? Mayyakulu. Nah, tapi kalau idgham itu jadi mayyakulu. Yang kedua, lahabiu watab. Di sini lahabin watab. Wataba itu kalau diwakaf watab, dibaca lahabiu watab. Saya. Oke, itu idgham guna. Selanjutnya idgham apa? Bila guna. Idgham bila guna dilebur tanpa dengung. Definisinya memasukkan suara sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya secara penuh tanpa ada suara mendengung. Tidak mendengung, beda. Kalau di mayyakulu, kalau ini hurufnya ada apa? Lam sama ro. Cara bacanya apa? Langsung masuk ke huruf lam atau ro dengan
Jadi bacanya min ladunka, salah. Yang betul min ladunka. Jadi nunnya nggak dibaca, langsung pelan. Karena tidak deng. Paham anak-anak? Nih, mir rabbihim. Langsung ke roh. Nun sukunya tidak dibaca. Jadi mir rabbihim, salah. Mir salah. Langsung mir ladunka. Mir rabbihim. Oke, untuk selanjutnya terakhir apa? Iqlab menukar bunyi yang berubah jadi definisikan mengganti bunyi nun sukun atau kali menjadi bunyi mim. Sukun jika bertemu huruf tertentu. Huruf satunya, hurufnya cuma satu ba. Ciri khasnya apa? Biasanya ditandai dengan huruf mim kecil, di atasnya nun atau tanda dalam Al-Quran. Cara bacanya menutup bibir dengan rapat tapi ringan disertai dengung. Mim bang. Selanjutnya kalian nanti mengerjakan LKPD yang mau dibagi. Kita sudah dibagi ya dari awal, sudah dibagi menjadi berapa? 4 kelompok ya. Ada yang 5, ada yang 4 karena keterbatasan siswanya. Jadi nanti kelompok sini kelompok A terus ya, kelompok A, di kelompok B, kelompok C, dan itu kelompok D. Nanti tulis per kelompok. Yang harus kalian lakukan pertama kalian kerjakan yang situ dulu, yang desainnya. Habis itu mengerjakan apa namanya itu, mencari hukum bacaan di dalam surat Al-Baqarah. Nanti boleh lihat dia naik juga ya unggapan. Ini kelompok A ya. Jadi sudah dikerjakan, waktunya berjalan. Kelompok B mana? Baik. Boleh. Itu kan nanti Mbak Aisyah boleh dari surat Al-Baqarah. Tapi di surat Al-Baqarah dicari dulu ya berapa, baru mencari di surat yang lain. Gak apa-apa, nanti bertanyakan yang lain. Oke, boleh saling ini ya, saling kerjasama. Untuk kelompok C ada ditanyakan ya, ada bisa semua ya. Boleh harus ada menyapa. Ada 3 terus aja. Kalau ada 3 terus juga nanti boleh cari pembaca yang lain kalau enggak di surat yang lain. Tapi diutamakan di dalam surat Al-Baqarah. Mbak Mas ada dulu yang ini keberguna. Ini yang sudah habis. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, tentunya dinilai ya kelompok. Yang aktif dari kelompoknya, yang tidak aktif itu ya mengurangi dari kelompoknya. Kelompok aktif C dan D. Untuk selanjutnya kalian nanti per kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang hukum bacaan istiqomah bila dan ikhlas di dalam surat Al-Baqarah. Tadi ada yang nanya, Pak, oke, ternyata di dalam surat Al-Baqarah itu adanya cuma 3, ada yang tidak ada. Nah, terus gimana yang 2-nya lagi? Boleh mencari hukum bacaan di dalam surat Al-Baqarah. Tentunya nanti presentasi. Untuk mempersingkat waktu, nah, kita langsung aja. Nanti yang akan mempresentasikan dari kelompok A. Nanti silakan nanti ke depan presentasikan dengan yang baik. Nanti Pak Oki akan menilai. Nah, presentasinya gimana? Siap? Paham? Nah, oke, untuk presentasi yang pertama nanti kita dari kelompok A. Untuk kelompok A boleh dua, itu bacanya apa? Ayat yang kedua itu, yang satu.
Mana? Rasul. Ya, betul. Nomor 1. Nomor 2. Suhufam mutahharo. Hukum bacaannya apa? Hukum bacaannya idgham biguna. Terus alasannya kasrotannya patah tanding. Oh, ini patah tanding sumi. Idgham biguna adalah bacaan mensukun atau kan yang dibaca dengan apa? Dem. Betul atau tidak, anak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi kalian sudah presentasi ya dari kelompok A sampai D. Biar tidak ngantuk kita bikin dulu ya. Tepuk semangat, udah semangat. Masa kamu semangat ya? Tepuk semangat. Bagus, masih sangat ramai, sangat aktif, sangat pintar. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan ya, walaupun ada yang salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Belajar salah nggak apa-apa. Tadi kalian sudah menjelaskan ya. Coba kalau kita tanya nih, coba tanya ya, kalian jawab dengan belakang tangan ya. Apakah kalian sudah paham atau tidak dengan hukum bacaan biguna, biguna dan ikrar? Sudah paham atau tidak? Alhamdulillah. Biguna, jadinya Mas ini Mas Dis. Oke, kalau huruf ikrar, oke, ini kurang kata semua ya. Oke, ini coba ini. Wah, sekarang contohnya coba bunyikan satu aja dan kasih alasannya. Coba angkat tangan siapa yang tahu? Contoh hukum bacaan biguna. Ayo, bebas. Ayo bebas. Baik apa sama hukum bacanya? Mimmalin. Oke, mimmalin. Hukum bacanya biguna. Alasannya kenapa? Oke, betul. Coba Oki bunyikan, kalian paham nggak? Ini hukum bacaan apa? Mir rabbihim, hukum bacaan apa? Angkat tangan. Oke, ini coba yang belum ini saya juga. Ya, baik apa? Saya. Idgham bila guna. Alasannya? Karena Mir rabbihim. Apa? Mir rabbihim. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya, pada pagi menjelang siang kalian sudah berdiskusi, sudah tadi gimana presentasi ya, hasilnya ya sangat bagus ya. Kalian sudah maju ke depan, udah bagus, walaupun masih malu-malu kucing misalkan. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Tentunya apa yang tadi mau disampaikan dari awal sampai akhir, tentunya kalian bisa menerapkan. Gak cuma belajar, diterapkan, membacanya, buku bacaannya di dalam membaca Al-Quran. Karena apa hukumnya? Wajib, terapkan itu wajib. Bisa ya? Bisa? Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari mengucapkan, menjelaskan materi atau menegur kalian yang salah, mohon
diimakan. Marilah kita tutup pada siang hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari taufiq rahimahullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.